Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, tugas praktikum komputasi statistik ingin menjelaskan tentang teknik wrangling atau manging pada R. Di sini nama kelompok kami ada Katarisa, Elelia, Kartini, dan Siti Nurharifah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang cara membuat variabel baru di mana nanti variabel baru tersebut akan digabung menjadi sebuah data frame. Di sini ada variabel nama, NIM, gender, tugas 1 dan tugas 2, di mana di sini variabelnya itu memiliki data yang sesuai dengan nama variabel tersebut, seperti uh, variabel nama yang berisikan data nama dan sebagainya. Lalu kita di sini membuat sebuah variabel data underscore nilai yang berisi variabel-variabel yang telah kita buat tadi. Lalu kita panggil dan terlihat outputnya itu berupa tabel yang berisi atribut nama, NIM, gender, tugas 1, dan tugas 2. Selanjutnya menambahkan variabel ke data frame. Nah, pada kode ini yang pertama menambahkan kolom tugas 3 dan tugas 4, di mana kolom tugas 3 berisi nilai dari 10 mahasiswa, termasuk satu nilai NA untuk mahasiswa ke-7. Kolom tugas 4 berisi nilai dari 10 mahasiswa tanpa nilai NA. Maka didapat output seperti yang bisa kita lihat, data frame dari data nilai akan diperbarui dengan dua kolom baru, tugas 3 dan tugas 4, masing-masing berisi nilai yang sesuai. Selanjutnya subsetting data, yang pertama menampilkan nilai dari tugas 2, di mana tugas 2 menyimpan seluruh nilai dari kolom tugas 2 dan menampilkannya. Nah, menampilkan nilai mahasiswa yaitu yang bergender wanita. Nah, pada perempuan sama dengan data nilai gender itu F, menyimpan kondisi untuk mahasiswa yang gendernya wanita. Nah, pada data nilai menampilkan seluruh baris data mahasiswa yang bergender wanita dari data frame data nilai. Selanjutnya di sini menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap. Nah, mereka menyimpan kondisi logika yang memeriksa apakah ada nilai yang NA atau nilai kosong di kolom tugas 1, tugas 2, tugas 3, atau tugas 4. Maka data nilai menampilkan baris dari mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap. Selanjutnya menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Ini menyimpan yang memeriksa apakah semua nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 udah lengkap atau tidak ada NA. Maka data nilai menampilkan baris mahasiswa yang memiliki nilai yang lengkap seperti pada output. Yang terakhir, pada kiri atas, kode ini menggantikan nilai NA atau nilai kosong dalam kolom tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 dengan nilai default tertentu. 70 untuk tugas 1, 85 untuk tugas 2, dan 90 untuk tugas 3. Ini dilakukan menggunakan fungsi if else yang mengecek apakah ada nilai NA di setiap kolom, dan jika ada menggantikannya dengan nilai default. Kode ini memastikan bahwa tidak ada nilai NA dalam kolom tugas tersebut, sehingga semua data memiliki nilai yang dapat dianalisis. Nah, outputnya nilai NA ini di kolom tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 telah digantikan dengan nilai yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yang di bawah ini menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade atau lebih dari sama dengan 60. Kode ini menampilkan data mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade, yaitu nilai yang sama dengan atau lebih dari 60 di semua tugas. Selain itu, kode ini juga memastikan bahwa tidak ada nilai yang kosong di dalam kolom tugas tersebut. Dengan menggunakan kondisi logis, kode ini memfilter mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, pada output ini menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lebih dari sama dengan 60 di setiap tugas dan tidak memiliki nilai NA. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode recording data. Di sini kita itu akan mengecek setiap kolom di dalam data nilai untuk melihat apakah kolom tersebut berisi angka numerik atau tidak. Jadi hasilnya itu adalah daftar berisi true yang berisi angka dan false yang berisi yang bukan angka. Lalu
di sini tuh ada data underscore nilai eh, total ya. Di sini kode itu menjumlahkan semua nilai di setiap baris untuk kolom-kolom yang berisi angka saja. Hasil penjumlahan disimpan di kolom baru yang dinamakan total. Jadi, setiap baris akan punya satu angka total dari penjumlahan tersebut. Terus selanjutnya itu ada data nilai akhir. Kode ini membuat kolom baru bernama nilai akhir. Nilai di kolom ini diperoleh dengan membagi nilai dari kolom total dengan 4. Biasanya ini dilakukan untuk menghitung rata-rata atau pembagian lain yang penting dalam konteks data. Lalu di sini ada kode data nilai. Kode ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah diperbarui dengan kolom, tambahan total, dan nilai akhir. Jadi kesimpulannya, kode ini untuk mengecek kolom mana yang berisi angka, menjumlahkan nilai dari kolom-kolom tersebut untuk setiap baris, lalu membaginya dengan 4 untuk mendapatkan nilai akhir di setiap baris. Oke, masih di recording data. Di sini terdapat kode data nilai keterangan. Jadi kode ini tuh menambahkan kolom baru ke dalam data nilai yang disebut dengan keterangan. Lalu fungsi cut ini digunakan untuk membagi nilai di kolom nilai akhir ke dalam dua kelompok berdasarkan rentang angka. Yang pertama itu ada 0 hingga 59 yang dilabeli dengan label TL atau yang berarti tidak lulus, dan rentang kedua itu 60 hingga 100 yang dimana di sini dilabeli dengan L atau yang mungkin berarti dengan lulus. Lalu terdapat fungsi faktor itu digunakan untuk mengubah kelompok tersebut menjadi kategori yang membantu membedakan nilai TL dan L sebagai kategori yang berbeda. Lalu ada kode data nilai. Kode ini digunakan untuk menampilkan data nilai yang sudah diperbarui dalam kolom baru keterangan. Jadi secara keseluruhan kode ini tuh membagi nilai akhir dari kolom nilai akhir ke dalam dua kategori, yaitu tidak lulus untuk nilai antara 0 sampai 59 dan lulus atau simbolnya L untuk nilai antara 60 sampai 100 dan menyimpan hasilnya di kolom keterangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sorting data. Di sini terdapat kode data root name sama dengan order data nilai name. Jadi kode ini bertujuan untuk menentukan urutan data berdasarkan nilai kolom, di mana order ini menghasilkan urutan indeks berdasarkan urutan di dalam kolom name dari kecil ke besar. Lalu dari hasil dari order itu merupakan vektor yang berisi nomor baris dari data yang memberitahu baris mana yang harus diambil terlebih dahulu agar nilai ini terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu vektor ini tuh disimpan ke dalam variabel data urut name yang berisi daftar urutan baris urutan name. Lalu di sini ada kode data nilai data urut name. Kode ini memanfaatkan urutan yang telah dihitung, yang telah disimpan di dalam data root name dan menampilkan data dalam urutan yang baru. Lalu ketika kita menggunakan kode data nilai data root name ini, berarti kita itu akan meminta data yang diambil berdasarkan urutan yang sudah dihitung tadi. Jadi semua baris dalam data nilai ini akan ditampilkan sesuai dengan urutan indeks yang diberikan oleh data root name, sehingga baris-baris data akan disusun ulang berdasarkan urutan name. Jadi intinya itu kita itu akan menggunakan urutan indeks tersebut untuk mengambil kembali baris-baris data sesuai urutan tersebut, sehingga data tampil dengan kolom name yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Jadi hasil yang sudah diurutkannya itu menghasilkan output seperti di bawah ini. Jadi di sini saya masih menjelaskan sorting data. Terdapat kode data urut nilai akhir sama dengan order data nilai akhir. Decreasing sama dengan true. Jadi kode ini bertujuan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom nilai akhir. Jadi order di sini akan mengembalikan urutan indeks dari data berdasarkan nilai-nilai dalam kolom nilai akhir. Terus di sini terdapat argumen decreasing sama dengan true. Berarti di sini akan membuat urutan dari nilai terbesar ke terkecil. Hasil dari order adalah daftar indeks yang mengatur urutan baris agar diurutkan dari nilai akhir, dari yang tertinggi ke yang terendah. Daftar ini disimpan ke dalam variabel data urut nilai akhir. Lalu di sini terdapat
kode data nilai buka kurung siku data urut nilai akhir. Jadi di sini kode ini menggunakan urutan indeks yang disimpan di data urut nilai akhir tadi untuk menampilkan data dengan menggunakan kode data nilai dalam urutan baru, yaitu dari nilai akhir tadi yang dari terbesar hingga terkecil. Makanya itu output yang di bawah ini pada bagian nilai akhir itu sudah uh, tersusun gitu atau terurut dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Merging data adalah teknik untuk menggabungkan data frame yang telah kita buat. Tadi saat awal praktikum kita telah membuat data frame, dan ini kita membuat data frame baru yang berisi nilai praktikum, nilai quiz, dan dengan fungsi merge kita akan menambahkan nih data frame yang telah kita buat barusan ke dalam data frame yang sebelumnya telah kita buat. Pertama kita akan membuat data frame-nya terlebih dahulu dan membentuk long to wide yang tadinya data kita seperti di atas akan terlihat memanjang ke samping, dan untuk yang bentuk wide to long dari data frame kita yang terlihat memanjang ke samping akan memanjang ke bawah, dan perbedaannya adalah pada bentuk wide terdapat IPK lulus dan IPK baru, sedangkan bentuk long tidak terdapat IPK lulus dan IPK baru. Jadi hasil kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari praktikum komputasi statistik ini bahwa teknik wrangling atau modeling adalah proses penting dalam prosesan data yang melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan data. Proses ini meliputi pembersihan, transformasi, pemfilteran, integrasi, validasi, dan dokumentasi data. Dengan melakukannya wrangling, data yang awalnya mungkin kotor atau tidak terstruktur dapat disiapkan dalam bentuk yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan analisis yang akurat dan bermanfaat. Nah, penggunaan software seperti R dalam praktik wrangling ini juga mempermudah berbagai teknik seperti menciptakan variabel baru, subsetting data, sorting, recording, merging, dan reshaping data. Yang pada akhirnya teknik wrangling tidak hanya meningkatkan kualitas data, tapi juga menghemat waktu analisis dan memungkinkan analisis untuk fokus pada interpretasi dan pengambilan keputusan yang akan dibuat. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah live coding untuk beberapa kasus yang telah dipelajari pada praktikum komputasi statistik. Nah, di sini saya terdapat sebuah data yang akan saya jadikan data frame. Di sini saya akan menamakan variabelnya itu data. Lalu di sini terdapat variabel dari data yang telah kita buat. Lalu kita run dan hasil terlihat tabel data frame tersebut. Lalu di sini saya akan membuat sebuah subset data, di mana di sini saya akan membuat variabel data 1 dengan mengambil informasi name dari sebuah data, yaitu dengan kode sebagai berikut. Dan ketika di run akan terlihat data berupa name doang karena kita telah men-subsetting data. Lalu di sini saya akan membuat variabel baru terhadap data frame yang telah dibuat dengan kode berikut.
Jadi kita akan menggunakan tugas 1 sebagai subsetting datanya. Lalu dibuat range nilainya. Dengan keterangannya itu di sini ada tidak lulus dan lulus. Lalu di sini kita panggil terjadi error. Nah, di sini ada keterangan pada tugas 1 di mana jika dalam range ini, maka keterangannya itu ini. Lalu di sini saya akan mengurutkan data berdasarkan tugas 2 dengan dari nilai terkecil ke terbesar, yaitu kita buat variabel data 3 order data. Lalu di sini kita bisa membuat decreasing namun false. Salah. Nah, jadi di sini ini tugas 2 di mana datanya sudah terurut dari terkecil ke terbesar. Mungkin segitu saja untuk live coding